Adik-adik sekolah minggu di rumah, senang sekali Kak Joyce, Kak Monik, Kak Rina, dan juga nanti ada Kak Nova yang bercerita dan Kak Theo bisa ketemu adik-adik lagi melalui ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Jawabannya apa? Sehat, sukacita, saya diberkati. Atau ada yang kurang sehat hari ini atau yang kurang bersukacita? Tidak ya, semuanya kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Nah, aku mau tanya dulu ini Karina, Kak Monik, apa ya bahasa Inggrisnya kalau kita mau bilang aku senang ketemu kamu di sini? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Nah, coba sekarang kita mau belajar sedikit bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya it's good to see you here with me. Nah, itu ada lagunya, tapi sebelum kita menyanyi, kita coba pelan-pelan kita lafalkan dulu bahasa Inggrisnya, karena mungkin agak susah ya kalau bahasa Inggris. Adik-adik di rumah ikuti ya. It's good to see you here with me. Artinya, saya senang melihat kamu di sini. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Saya senang kalian datang di sini. Terus selanjutnya, the Lord loves you. So do I. Tuhan mencintai kamu, aku juga begitu. Jadi itu cuman diulang-ulang. Bisa ya? Sekali lagi aku mau tanya deh kabarnya biar semangat. Apa kabar pagi hari ini? Sehat? Sukacita? Saya diberkati. Oke, duduknya yang rapi selama kita sekolah minggu nanti. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini. Bisa ya, nanti pelan-pelan diikuti. Oke, Kakak Theo musik. Ada gerakannya, lihat Kak Monik dengan Karina. Tepuk tangan. You
sekali boleh kembali ada di sekolah minggu ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka menyanyi? Wah, pasti semua ya, terutama Kak Karina suka sekali menyanyi. Nah, kalau kita menyanyi, kita tidak cuma lagu-lagu yang duniawi saja, tapi kita juga menyanyi untuk memuji Tuhan. Coba kalau Kak Karina dengan Kakak Monik memuji Tuhan itu kapan? Cuman hari Minggu saja? Kalau Kakak Monik? Tidak ya, kalau memuji Tuhan harusnya tiap hari ya. Seperti kata lagu ini, dari terbit matahari sampai terbenamnya, artinya sepanjang hari, seumur hidup kita harus selalu memuji Tuhan seperti lagu kita ini. Tetap berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Kakak Teo musik. Tetap berdiri ya. Ada gerakannya. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Sikap duduknya yang baik. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Doanya diikutin ya, jangan dalam hati tapi diucapkan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu. Terima kasih atas waktu pada pagi hari ini kami kembali bersekolah minggu. Tolong kami Tuhan supaya mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kami bernyanyi dengan sukacita. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sepanjang 1 minggu ini, coba kita hitung-hitung, ada tidak ya kebaikan Tuhan? Kalau Kak Monik merasa 1 minggu ini diberkati Tuhan tidak? Diberkati. Kalau Karina diberkati, apa saja yang diberkati Tuhan? Banyak ya, aku tidak bisa hitung. Banyak, kita bisa makan, minum, pakai baju. Hari ini kita sehat. Kita bisa ketemu walaupun cuman lewat YouTube, itu semua atas berkat Tuhan. Bukan cuman kita adik-adik yang diberkati, bahkan burung-burung di udara, bunga-bunga saja Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Apalagi Kak Joyce, Karina, Kak Monik, dan adik-adik di rumah juga pasti dipelihara dan diberkati Tuhan. Seperti lagu kita ini, burung pipit tidak menanam. Bisa? Bisa. Yuk semua bangkit berdiri. Ada lagi gerakannya. Kita bergerak terus biar tidak mengantuk ya. Kakak Teo musik. Lihat gayanya di depan ya. Burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak mengental. Tapi Tuhan dandani. Terlebih aku lompat dan tetap. Sekali lagi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Burung pipit tidak menanam. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak mengental. Tapi Tuhan dandani. Terlebih aku. Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih siapa? Terlebih aku. Anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Iya. Adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, semuanya ya. Oke, kita sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Semuanya duduk dengan sikap yang baik ya. Yuk. Kakak Teo musik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah. Walaupun kecil lemah, Aku ini miliknya. aku ini miliknya. Yesus Tuhan Sayang padaku. sayang padaku. Itu firman-Nya Itu firman di dalam Alkitab. di dalam Kita nyanyikan sekali lagi sambil kita bawa ke sikap berdoa ya. Di sini kita langsung berdoa, sekali lagi kita nyanyi. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini
ikuti lagi berdoanya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah sayang pada kami, anak-anak-Mu yang kecil ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya duduk diam, tidak mengganggu kakak atau adik kami, tidak duduk malas-malasan, tapi kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Nova yang akan bercerita buat kami. Roh Kudus pimpin Kak Nova dalam bercerita. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Semuanya duduk yang manis, tetap duduk di tempatnya. Kita panggil Kak Nova untuk bercerita. Kak Nova. Oke. Oke, adik-adik masih semangat? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Alkitabnya tolong diambil ya. Yang belum bisa buka Alkitab, belum bisa membaca, bisa minta tolong kakak atau mama atau bapak untuk membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya bersama-sama dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat semuanya, kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, bagaimana perasaan adik-adik ketika Bapak Presiden datang di rumah adik-adik? Wow, bagaimana ya perasaan adik-adik? Tentunya sangat senang ya. Semua pastikan adik-adik mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Bapak Presiden. Siap membersihkan rumah, menyiapkan makanan, memakai pakaian yang sangat rapi. Ya adik-adik? Wah, seperti yang dirasakan oleh
orang yang ada di Yeriko. Mereka sangat bersuka cita karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di kota mereka. Wow, bagaimana ya perasaan masyarakat di sana, orang-orang di sana? Ternyata adik-adik, orang di sana sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus. Mereka sudah memakai pakaian yang rapi, mereka sudah bekerja terlebih dahulu, sehingga mereka semua berbondong-bondong ke jalan raya untuk menyambut Tuhan Yesus. Ya, mereka sangat bersuka cita. Wah, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan cerita tentang firman Tuhan. Ya, adik-adik. Saat itu di kota itu ada satu orang yang sangat kaya raya. Dia memiliki banyak tanah, dia memiliki banyak uang, dan masih banyak lagi. Tetapi orang ini pekerjaannya yaitu pemungut cukai. Dia adalah orang yang berdosa, suka merampas hak milik orang lain, suka menyiksa orang lain. Saat itu dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus mau datang. Ia segera berlari-lari, dia segera menyiapkan segala sesuatu untuk melihat Tuhan Yesus. Setelah tiba di jalan raya, dia sudah melihat bahwa orang-orang sudah berkerumunan. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata bapak ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena dia pendek. Wow, siapa yang tahu tokoh Alkitab yang tubuhnya sangat pendek dan tidak bisa melihat Tuhan Yesus? Ada yang tahu siapa dia? Ayo, siapa ya yang tubuhnya pendek? Ada yang tahu? Ya, yang jawab Bapak Sakeus itu benar. Dia adalah Bapak Sakeus. Dia ingin sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Saat itu dia sudah melihat, wah, saya tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena badan saya pendek. Apa yang dilakukan Bapak Sakeus ya? Apakah dia kembali ke rumahnya atau mencari cara lain untuk melihat Tuhan Yesus? Ayo adik-adik, ada yang tahu Bapak Sakeus pulang ke rumah atau mencari cara yang lain ya? Ya adik-adik, ternyata Bapak Sakeus mencari cara lain. Dia lihat ada sebatang pohon ara yang tinggi. Jadi dia berusaha untuk memanjat pohon ara itu sehingga ia bisa melihat Tuhan Yesus. Saat dia memanjat, dia tidak memperhatikan pakaiannya yang bagus. Dia tidak peduli bahwa pakaiannya akan robek atau kotor, tetapi dia tetap semangat untuk melihat Tuhan Yesus. Setelah dia sudah sampai di pohon itu, dia melihat, wah, aku sudah melihat Tuhan Yesus. Apakah dia sudah melihat saya ya? Aduh, Bapak Sakeus berpikir, apakah Tuhan Yesus melihat saya ya? Biar Tuhan Yesus tidak lihat saya. Yang penting saya sudah melihat Tuhan Yesus. Setelah itu ternyata Tuhan Yesus melihat ke pohon. Hei Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan singgah di rumahmu. Wow, Bapak Sakeus sangat senang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya. Lalu Bapak Sakeus perlahan-lahan turun dari pohon. Dengan hati yang sukacita, Bapak Sakeus mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, Bapak Sakeus mempersilakan Tuhan Yesus untuk makan bersama-sama. Di situ Tuhan Yesus menceritakan bahwa Tuhan rindu anak-anaknya setia sama Tuhan, mengikut Tuhan, menjauhkan hal-hal yang tidak baik lagi dan kembali kepada Tuhan. Setelah Bapak Sakeus mendengarkan apa yang telah dikatakan Yesus, hatinya menjadi luluh. Dia sadar bahwa selama ini yang saya perbuat itu salah, menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama manusia ya. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus menjelaskannya, Bapak Sakeus berdiri dan
ia memberitahu bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow, Bapak Sakeus akan membagikan tanahnya kepada orang yang tidak mampu. Tuhan, ternyata Bapak Sakeus ini sudah bertobat ya. Dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak baik lagi. Dia akan memberikan tanahnya kepada yang miskin. Wow, bagaimana ya rasanya kita yang akan diberikan tanah? Pastikan senang. Setelah itu Bapak Sakeus juga bertanya bahwa sekiranya ada sesuatu yang kurang pas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipatnya. Wow, jadi apa yang sudah ada rampas Bapak Sakeus akan dia lipat gandakan. Wow, semua orang di sana sangat sukacita, sangat senang bahwa Bapak Sakeus sudah bertobat. Dia sudah peduli kepada masyarakatnya kembali. Dia akan membagikan segala sesuatu yang dimiliki. Setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah ini sudah ada sukacita, sudah diberkati karena Bapak Sakeus sudah sadar. Jadi adik-adik, kita anak-anak Tuhan Yesus yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik, membombe-bombe teman-teman, kita suka merampas hak miliknya teman-teman, baik punyanya kakak, adik, mama atau bapak, itu semua ditinggalkan kayak Bapak Sakeus. Jadi semuanya itu Bapak Sakeus sudah serahkan kepada sesamanya, kepada masyarakat yang Bapak Sakeus rampas hak miliknya. Jadi adik-adik, cerita kita pada hari ini, pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk jangan kita merampas hak orang lain. Jangan berbuat dosa lagi, tetapi kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya adik-adik, judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Yesus di rumah Sakeus, dan bahannya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 10. Coba adik-adik buka kitabnya dari Lukas 19 ayat 10. Itu akan jadi ayat hafalan kita. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang sepanjang ibadah kami telah lakukan, baik kami mengganggu kakak kami, adik kami, biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kami anak-anak sekolah minggumu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan dan Yesus yang baik, kami juga datang mendoakan kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, yang sementara dilanda oleh virus corona. Mari Tuhan selalu melawat bangsa kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga kami boleh terhindar dari virus corona. Ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kami datang mendoakan juga pendidikan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu yang sementara bersekolah dari rumah. Mari Tuhan selalu menyertai mereka, berikan mereka kepintaran, roh ketekunan, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita mereka dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante yang selalu melindungi mereka, selalu memberikan mereka dukungan. Mari Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan selalu percayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik seturut dan kehendak Tuhan saja. Kami juga datang mendoakan teman-teman kami ya Tuhan, yang
Mungkin dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan datang melawat mereka satu persatu. Semoga apapun yang mereka konsumsi, makanan, obat-obatan atau minuman yang mereka konsumsi, Tuhan berkati. Semoga dari semuanya itu Tuhan mereka boleh sembuh dan mereka boleh mengikuti ibadah minggu depan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Berkati juga teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin minggu ini mereka mengalami pertambahan usia. Terima kasih Tuhan atas berkat pertambahan satu umur mereka. Terima kasih Tuhan selalu lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap merasakan sukacita Tuhan, kasih penyertaan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kakak Rina, Kakak Monik, dan Kak Joyce boleh kembali ke depan. Iya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita ya. Ya, adik-adik, persembahannya disiapkan dengan baik, dengan rapi ya, jangan dikucek-kucek. Nah, persembahan ini adik-adik bisa nanti titipkan ke orang tuanya ya, supaya dikumpulkan di hari Minggu, dibawa oleh orang tua ke gedung gereja. Nah, adik-adik, kalau kita bawa persembahan, hendaknya kita membawa dengan penuh sukacita ya. Kita bawa dengan kerelaan hati ya, jangan karena terpaksa. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu sambil bawa persembahan kita, adalah sukacita di hatiku. Kakak Theo. Adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita bawa. Mari satu hati kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kehidupan kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Sesaat yang lalu kami boleh bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sesaat yang lalu juga kami telah membawa sebagian persembahan yang kami miliki, sebagian rupiah, sebagian berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami melalui pekerjaan, usaha,
oleh kedua orang tua kami. Biarlah ya Tuhan persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati suci kuduskan sehingga persembahan itu boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami berdoa buat kedua orang tua kami yang dari dalamnya kehidupan kami boleh diberkati. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kedua orang tua kami, mereka dalam bekerja, sehingga Tuhan melalui pekerjaan usaha orang tua kami, kehidupan kami boleh diberkati, dan kami pun boleh menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami memberi persembahan dengan baik, dengan benar, walaupun kami masih kecil. Tetapi Tuhan, biarlah kami memiliki sikap hati yang benar dalam membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lalu Tuhan menyambut doa persembahan kami ini yang kami bawa hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah sekolah minggu kita akan segera berakhir ya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, juga sudah membawa persembahan kita. Biarlah kita senantiasa tidak hanya belajar untuk menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan ya. Nah adik-adik, walaupun saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah kita, namun kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya. Sekalipun di masa pandemi, sekalipun di masa yang kurang bersahabat dengan kita manusia, tetapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kita anak-anaknya ya. Biarpun gunung beranjak, bukit bergeser, tapi kasih Tuhan senantiasa bersama kita ya. Kita semua berdiri, ayo adik-adik yang di rumah kita berdiri. Lagu ini ada gerakannya ya. Nanti ikuti gerakan dari Kakak Joyce dan Kakak Moning. Oke Kakak Theo, musik. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan tak akan beranjak. Akan beranjak, akan bergoyang, akan beranjak, akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Katakan tak akan beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan bergoyang, akan beranjak, akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya.
Kami percaya Tuhan hadir bersama kami, bersama anak-anak sekolah minggumu yang menyaksikan, yang ikut beribadah bersama kami semua pada saat ini yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah minggu depan Tuhan juga boleh kembali memperjumpakan kami dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan seluruh pengasuh sekolah minggu. Dan biarlah kiranya kasih dari Bapa Surgawi, sukacita, damai sejahtera, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai anak-anak sekolah minggu saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Iya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.